Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A.F. Saifullah. Saya dari PGSD di Universitas Unimed. Hari ini saya akan melakukan PPG UKIN, uji kinerja dengan pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran. Ini adalah bukti bahwa saya telah melakukan pendaftaran UKIN dan akan melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baik, itu saja Bapak dan Ibu dosen yang terhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita akan memulai pembelajaran ya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan absen dulu ya. Sebentar ya. Siapa hari ini yang tidak berangkat? Nada. Oke. Sama siapa? Asifa ya. Nada dan Asifa. Bunga. Terus? Kenapa? Ada tahu nggak sakitnya atau apa gitu? Sakit mungkin ya? Iya. Oke. Panas. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena tadi yang berangkat duluan adalah Zidan. Untuk Zidan kami persilakan untuk memimpin doa. Silakan Zidan. Ayo. Siap duduk tertib. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama anak-anak ya. Nah sekarang marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena kita kan adalah orang Indonesia, harus cinta tanah air ya. Untuk itu kita bersama-sama akan menyanyikan lagu nasional ya, yaitu lagu Indonesia Raya. Sudah siap? Siap. Oke. Baik anak-anak, walaupun kita telah dalam keadaan sehat walafiat sekarang ya, kita tahu zaman COVID-19 dulu di tahun 2020 dan 2021 ya, itu sangat mencekal. Kita nggak boleh keluar rumah, kemudian kita harus pakai masker ya kan, terus kita harus selalu jaga jarak. Nah sekarang alhamdulillah, walaupun sekarang kita sudah ibaratnya terbebas dari COVID-19, Bapak ingatkan kembali, jangan lupa untuk jaga kesehatan, terutama kesehatan badan. Sekarang Bapak mau bertanya nih ya, coba apa yang kalian ketahui tentang watak tokoh dalam sebuah teks? Ayo, ada yang tahu tidak? Apa itu watak tokoh dalam sebuah teks fiksi? Ayo, watak tokoh itu apa sih? Meme? Nggak apa-apa, silakan. Watak itu apa? Watak sifat ya. Terus apa lagi? Tingkah laku kan? Ya, jadi dalam sebuah tokoh itu, dalam sebuah cerita fiksi atau cerita-cerita yang ada, itu tuh ada tokoh, kemudian dia punya wataknya nih. Dia itu apakah jahat, apakah baik, kan seperti itu ya? Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua nih. Apa yang kalian ketahui tentang galaksi Bima Sakti di sistem tata surya kita?
Ada tahu tidak? Apa itu sistem galaksi atau sistem tata surya galaksi Bima Sakti? Ayo. Ya, silakan Mei, ayo jawab, jangan ragu-ragu. Apa Mei? Di dalam galaksi ada apa? Coba. Bumi. Ada bumi. Bumi itu apa sih? Planet. Nah, berarti kalau galaksi Bima Sakti atau tata surya itu apa? Sekumpulan apa? Planet. Nah, ayo bikin kata-kata yang enak. Apa itu tata surya? Tadi. Terlihat anak-anak? Ya, lihat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, nanti kalian akan mengamati media online dari YouTube ya. Seneng kan lihat YouTube ya? Ya. Nanti ketika kalian mengamati ini, diharapkan kalian tahu cara menganalisis watak tokoh dalam teks fiksi ya. Jadi nanti kalian bisa tahu nih watak-wataknya itu bagaimana ya, seperti itu. Kemudian dengan mengamati media online juga, dengan website seperti ini, kalian nanti akan mampu ya memperjelas watak tokoh dari sebuah teks fiksi dalam bentuk tulisan secara benar. Nanti di situ kalian akan membuat ya atau melihat nih ada catatan, ada tulisan, ada teks. Nanti kalian cari nih tokoh watak-watak itu bagaimana. Seperti itu. Nanti kalian bisa membuat seperti itu. Atau teks fiksi, seseorang yang mempunyai karakter atau sebuah apa itu? Sebuah cerita dalam teks fiksi. Biasanya kalian sebut apa? Tokoh. Tepuk tangan dong. Jadi seseorang yang punya karakter dalam sebuah cerita itu adalah tokoh. Oke, sip. Yang kedua, menurut kalian ya, apakah bumi adalah satu-satunya planet di sistem tata surya kita? Nah, berarti silakan jawab. Kenapa tidak? Kenapa jawab tidak? Suaranya agak keras, boleh? Karena ada planet-planet lain. Kita beri tepuk tangan. Sekarang Bapak buat 5 kelompok dan kebetulan ini sudah jadi 5 kelompok ya. Kelompoknya Haji kelompok 1 ya. Kelompoknya Zahra kelompok 2, Nabila Tri kelompok 3. Kemudian ini cuma 2 orang ya, nggak apa-apa, semangat terus ya. Kelompok Rizka kelompok 4 dan terakhir kelompoknya. Simak video ini sampai selesai agar anak-anak paham akan materi ini ya. Dan yuk kita mulai pembelajarannya. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh bisa berupa nama orang, hewan, atau tumbuhan. Berdasarkan peranannya dalam cerita, ada 2 jenis tokoh. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang paling dominan peranannya dalam cerita. Nah, kita bisa mengetahui tokoh utama itu dalam cerita dengan ciri seperti ini. Tokoh itu biasanya sering disebut dalam bacaan atau cerita itu. Itu yang disebut sebagai tokoh utama. Kemudian tokoh sampingan, yaitu tokoh yang terlibat dalam cerita tetapi peranannya tidak dominan dalam menggerakkan alur cerita. Tokoh sampingan ini biasanya hanya disebutkan sesekali saja dalam sebuah bacaan ataupun cerita untuk menambah ataupun membantu dari tokoh utama. Kemudian apa itu watak? Watak adalah sifat tokoh dalam suatu cerita. Nah, masing-masing tokoh tadi memiliki sifat. Sifat itulah yang disebut sebagai watak. Tokoh memiliki watak yang berbeda-beda untuk memunculkan konflik atau masalah dalam cerita atau bacaan tersebut, sehingga lebih menarik perhatian dari pembaca. Gambaran watak tokoh pada cerita dapat dijelaskan dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui cerita penulis. Biasanya penulis itu melakukan cerita-cerita tentang cerita yang dia buat atau bacaan yang dia buat. Kemudian dialog antar tokoh. Nah, dalam cerita untuk wataknya ini bisa kita ketahui juga
melalui selain penulis itu menuliskan secara langsung pada bacaan, misalkan tokoh si kancil itu cerdas. Nah, di bacaan itu selain langsung, misalkan kebiasaan tokoh tersebut adalah memuja. Garis ini adalah tokoh-tokoh yang baik. Jika protagonis adalah tokoh yang baik, maka berbeda halnya dengan antagonis. Antagonis adalah tokoh yang digambarkan dengan watak yang jahat. Nah, tokoh yang berwatak antagonis ini biasanya berperan sebagai pelawan atau lawan dari tokoh yang berwatak protagonis atau berwatak baik. Planet tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kecil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, 1 asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah 1 Kuiper dan piringan tersebar. Kali ini kita akan membahas mengenai planet-planet yang terdapat di sistem tata surya. Sifat planet berbeda dengan bintang. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya merefleksikan cahaya matahari. 1. Planet Merkurius. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya ini. Selain yang terkecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Planet ini mempunyai warna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis dengan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida 95,3%. Ya, anak-anak tadi sudah kita bahas ya, kita lihat bersama-sama video pembelajaran baik dari bagaimana tentang watak dan tokoh itu ya, tokoh maksudnya watak itu bagaimana, kemudian kita telah membahas tentang tata surya kita, di mana kita ada planet dalam 4 planet dan planet luar 4 planet ya. Planet terbesar, planet Jupiter dan seterusnya. Nah, nanti kalian akan membuat sebuah proyek, ya. Apa proyeknya, Pak? Yang pertama itu kalian akan kalian akan menjawab, ya, atau melihat mencari tokoh dengan wataknya itu seperti apa dalam sebuah cerita, ya. Nanti kalian akan berusaha seperti itu bersama-sama melihat untuk bahasa Indonesia, yaitu mencari tokohnya itu seperti apa wataknya, gitu kan? Apakah wataknya tadi ada 2 kan, ada antagonis dan protagonis. Yang protagonis itu apa tadi tuh? Baik, ya, antagonisnya jahat dan seterusnya. Nah, kemudian proyek kedua kalian apa? Nanti kalian akan membuat model tata surya, ya. Nanti kalian bikin tuh planetnya tengah-tengahnya matahari. Nanti ada planet Merkurius, bumi dan seterusnya. Nanti kalian bikin orbitnya seperti itu ya. Waktu pelaksanaannya kapan? Sekarang ya, dengan waktu 10 menit kurang lebih ya. Makanya harus cepat-cepat. Nah, ya 10 menit ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan dulu sebagai tes awal ya. Kalian akan mengerjakan LKPD 1 secara berkelompok. Silakan nanti masing-masing kelompok untuk menjawab dari LKPD ini ya. Tentukan watak tokohnya ya Nana ya. Nah, sebelum itu
Coba kalian perhatikan dulu ke depan. Kita kembali pada materi awal tadi, apa J? Nih, bagaimana cara menentukan watak atau karakter dalam tokoh di sebuah teks cerita? Yaitu dengan cara kita lihat dari perkataan atau ucapannya. Misalkan dari perkataan atau ucapan itu watak ini ternyata jahat, dia marah-marah gitu kan, berarti jahat. Oh, dia sangat baik, dermawan, berarti dia tokohnya wataknya baik. Nah, seperti itu. Kemudian tata surya juga nih. Tuh. Berdasarkan jaraknya, matahari itu adalah namanya inti dari tata surya. Ya, matahari itu inti dari tata surya. Dikelilingi oleh 8 planet. Kenapa disebut planet? Karena dia memiliki orbit. Orbit itu adalah sistem putaran mereka memutari matahari, ya. Ada berapa saja planetnya? Nih, yang pertama ada Merkurius, ya. Kemudian ada Venus nih, ada Venus. Kemudian planet ketiganya Bumi, ya. Jaraknya 150 juta kilometer. Bayangin ya, kalau kita di sini 1 kilometer aja udah sejauh apa? Ini 150 juta kilometer. Silakan kalian berdiskusi, menjawab soal yang tadi sudah Bapak buat. Silakan. Dijawab ya. Jadi ini kan ada Raja Paraket. Nah, kalian nanti dilihat nih karakternya tuh bagaimana sih raja itu gitu kan. Misalkan ini nih, Raja Paraket apa karakternya? Maksudnya pemburunya apa karakternya? Dibaca dulu ya. Oke. Nah, iya betul, seperti itu. Nanti dijawab ya, namanya ya. Raja Paraket itu seperti apa karakternya? Pemburu seperti apa? Ini 2 orang siap? Semangat lah ya. Nanti sini dijelaskan nih. Raja Paraket itu seperti apa, pemburu seperti apa warnanya itu ya. Ini kelompoknya siapa? Aman? Bisa? Ya, ditentukan nanti wataknya seperti apa, pemburu itu wataknya seperti apa ya. Silakan dikerjakan ya, 5 menit. Jika kalian ada yang mau ditanyakan, silakan boleh bertanya. Ya. Kenapa? Jangan lupa ditulis nama kelompoknya siapa saja, mau apa. Ya. Nama kelompoknya siapa? Kelompok apa? Nanti setelah ini kalian membuat model ya. Membuat model nanti menggambar. Nah, enak kan menggambar kan? Enak, Kak. Bisa. Bisa ya. Oh, boleh. Boleh. Siap. Oke, 3 menit lagi ya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai anak-anak, karena ini waktunya sangat sebentar ya, jadi silakan dibuka kertas gambarnya atau manila yang sudah Bapak bagikan. Silakan kalian buat model planet ya. Nah, kalian bisa meniru seperti ini boleh. Ya. Silakan dibuat ya, membuat bersama-sama ya.
Silakan. Gampang sebenarnya. Tinggal kalian buat matahari di tengah-tengah. Nanti habis dari matahari kan planet apa nih? Merkurius. Tulis Merkurius, bikin. Udah bentuknya kecil seperti ini. Nanti Venus. Tinggal nanti dibuat di bolongan planetnya tuh, di bulatan planetnya ini bumi gitu loh. Gak usah dimirip-miripin banget. Cukup bulat-bulatan saja nggak apa-apa. Ya, yang penting ditulis nanti ini matahari, ini bumi, ini bulan, seperti itu ya. Kenapa? Boleh, dari pikir boleh. Tapi kan nanti ingat kalau di situ kan seperti gelombang air gitu ya. Sebelah situ kan. Atau mau di tengah-tengah boleh. Ya. Ayo. Ayo silakan. Kalau kalian ragu-ragu pakai pensil dulu boleh. Waktunya cuma 10 menit loh sampai angka 3 ya. Makanya cepetan ya. Apa? Boleh. Nah, di tengah boleh. Nanti Venus susah. Kalau dari pinggir boleh, tapi nanti ke gelombang air tuh. Langitnya. Kayak gitu juga boleh. Ya. Apa? Ayo, nggak apa-apa, mulai. Rapi nggak apa-apa, yang penting cari model nanti ya untuk presentasikan ke depan. Nanti kalian untuk presentasinya, anak-anak. Nanti kalian untuk presentasi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kalian kalau untuk presentasi, silakan nanti maju ke depan. Cuma tunjukkan saja terus matahari, bumi, bulan gitu aja. Nggak usah ada lebar, nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah khawatir. Itu nyala itu cuma telur sama warna hitamnya ya. Ya, wis. Ya, terus tulis tuh, apa tuh? Merkurius. Gelombang-gelombang. Bikin planetnya aja dulu, dan bikin planetnya dulu aja. Ini Merkurius, gitu. Kasih kalau dari kasar ibunya kasih. Kenapa? Gak usah kasih kayak gitu, Pak. Langsung aja. Itu. Bagus. Ya,
Kaset banget tuh waktunya YouTube-nya. Iya Pak. Garis sebelah garis-garis. Awas garisnya jangan saling berpotongan ya. Garis ini nggak boleh nabrak garis ini. Artinya orbit, garis orbitnya tuh jangan sampai nabrak. Cap, Iwan. Udah belakang. Sambil kalian mengerjakan itu proyek, Bapak kasih 2 LKPD lagi ya. Silakan dikerjakan. Kerjakan untuk anak yang memang sedang tidak bekerja. Ya. Ini adalah untuk menguji dari pengetahuan kalian ya. Di dalamnya sudah ada soal HOTS ya, di mana soal HOTS ini adalah soal yang memang tingkatnya agak tinggi. Jadi kalian harus high order thinking skill. Jadi kalian harus benar-benar mengerjakannya dengan hati-hati ya. Silakan. Nah, di sini ya, kerjakan yang tidak tulis ya. Silakan. Ya, tunjukkan ke teman-temannya hasil proyeknya, kemudian presentasikan. Bapak minta 2 orang deh, silakan. Bapak Meme 2 orang ke depan. Ayo. Itu aja ya, kerjanya bisa. Ayo sama Meme, silakan. Tunjukkan ke teman-teman proyeknya, terus jelaskan per nama planetnya ya. Silakan. Jangan lupa assalamualaikum dulu dan seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tiga bumi ya, bukan 4. Nah, lanjut silakan. Jupiter terus. Ya. Ya, beri tepuk tangan untuk Bapak Meme. Sekarang silakan kelompoknya Aji berdua, silakan sama siapa? Kita sebutkan apa saja?
Jupiter, Saturnus. Ya, beri tepuk tangan. Banyak kelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa aja di situ? Ya. 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 Ya, beri tepuk tangan ya. Silakan kelompok keempat. Kelompoknya Rizka, silakan. Kelompok kelima ya, berarti udah semua ya, tinggal ini ya. Kelompok saya. Ya, sebentar. Ya, silakan. Sama kelompok salam dulu, salam. Ya, silakan. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, ada apa aja di situ? Ada matahari. Terus? Jadi proyek kita kali ini atau hari ini ada dua ya. Satu membuat tulisan yaitu tentang watak penokohan. Jadi kalian membaca dari teks tokoh itu seperti apa. Kemudian proyek yang kedua adalah membuat model seperti ini ya. Seperti ini. Alhamdulillah sudah selesai semua. Nah sekarang silakan kalian kumpulkan LKPD-nya. Silakan. LKPD dengan proyeknya ya. Ya. Ininya tolong dikebapakan masing-masing kelompok. Baik anak-anak sudah dapat nilai ya. Kelompok terbaik jatuh pada kelompok. Nah ini Red Velvet dengan nilai 90 ya. Oke. Selamat buat Red Velvet ya. Nanti kalian mendapatkan reward dari Bapak, tapi setelah ini saja ya. Kemudian untuk yang lain jangan patah semangat, kalian harus tetap berjuang keras, berusaha terbaik sebaik mungkin agar kalian dapat nilai yang terbaik. Amin. Amin ya. Baik, sekarang Bapak minta dari kelompok yang terbaik Nabilatri untuk memberikan kesimpulan. Silakan. Maju ke depan Nabilatri. Nah, silakan. Jadi kesimpulannya pertama apa? Nabilatri, bahwa watak itu bisa dicari dari melihat karakter dan apa itu? Gerak-gerik dari tokohnya. Kemudian sistem tata surya kita ada berapa planet? Ada 8 planet ya tata surya kita ya. Ya, diantaranya ada matahari, planetnya apa saja, bumi, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter dan seterusnya ya. Baik, terima kasih Nabilatri, tepuk tangan buat Nabilatri.
belajar surya yang berinteraksi dengan sakti. Oke, ya jadi tahu bagaimana satu. Terus belajarnya bagaimana? Senang banget Pak. Jawab itu. Jawab itu. Ya. Ya Pak. Oke, baik. Tepuk tangan buat kalian semua yang hebat hari ini ya. Kerjakan PR kalian di rumah. Halaman 60 ya. Di tema 9. Sudah? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, ingat sekali lagi Bapak ingatkan kepada kalian bahwa kita harus selalu rajin belajar. Karena dengan rajin belajar itu bagaikan mengukir batu ya. Walaupun batu itu walaupun keras, jika ditetesi air terus-menerus akan bolong. Artinya apa? Ketika kalian belajar dari kecil, ilmu yang akan kalian dapatkan itu akan selalu kalian peroleh dan tidak akan pernah lupa. Selalu bersemangat untuk belajar. Nah, anak-anak, sekarang silakan Keisha. Kotak 1, 2, 3. Kotak di pinggir laut. Tak bawa atas. Jawa Tengah, Jawa Barat. Mumpung sedunia kamu sing puji syukur doa Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Jidan. Ya. Siap berdatib. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Terima kasih Jidan. Baik anak-anak, sampai berjumpa minggu depan atau hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan oleh kelas. Boleh boleh. Boleh. Boleh.